Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi hari ini Bu Guru harapkan kalian dalam keadaan sehat, tetap bersemangat belajar walaupun kalian belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita masih belajar dalam tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran kita pagi hari ini adalah IPA. Anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anakku sekalian, manusia itu adalah salah satu makhluk hidup. Makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi sebelum Bu Guru masuk kepada pertumbuhan dan perkembangan manusia, Bu Guru mengingatkan kepada kalian ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu adalah bernapas, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Itu bernapas. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Jadi semua makhluk hidup memerlukan makanan. Yang ketiga, tumbuh. Tumbuh dari kecil semakin besar. Namanya tumbuh ya. Yang keempat, bergerak. Bergerak itu berpindah tempat. Yang kelima, berkembang biak. Tujuannya apa berkembang biak? Agar tidak punah. Ya. Semakin banyak dan tidak punah. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Nah, manusia itu memiliki ciri-ciri seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita masuk kepada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Misalnya, berat tubuh kita saat usia balita berbeda dengan masa remaja, ya. Itu adalah pertumbuhan. Pertumbuhan ini dapat kita amati dari ukuran tubuh manusia, ya. Semakin tinggi atau semakin besar, ya. Kita lanjut. Nah, sekarang perkembangan. Perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia, misalnya bertambah atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Nah, proses perkembangan pada manusia ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu adalah tahap bayi. Yang kedua, balita. Ketiga, anak-anak. Keempat, remaja. Kelima, dewasa. Dan keenam, lansia. Sekarang dari bayi. Bayi itu adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya, ya. Bayi ini belum dapat berjalan dan biasanya masih mengkonsumsi ASI. ASI itu air susu ibu. Itu adalah makanan dari bayi. Karena bayi tidak makan makanan lain selain ASI, ya. Lanjut, yang kedua itu adalah masa balita. Masa balita atau disingkat di bawah 5 tahun. Jadi balita itu adalah singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita ini biasanya anak-anak itu sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Jadi balita itu kalau anak-anak yang
berumur 5 tahun ke bawah itu disebut balita. Biasanya balita ini sudah bisa berjalan, melompat, dan berlari. Mereka sudah mulai berbicara dengan orang lain, ya. Itu balita. Sekarang masa anak-anak. Pada masa ini, anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Jadi pada masa anak-anak, anak-anak sudah mulai mandiri, sudah bisa bekerja sendiri, tetapi pekerjaannya ringan, membantu orang tua mungkin menyapu, membantu orang tua mengambilkan sesuatu, itu adalah masa anak-anak. Lanjut, masa remaja. Masa remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini manusia itu mulai mengalami pubertas. Nanti kita belajar mengenai pubertas ya. Lanjut, masa dewasa. Masa dewasa ini adalah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa ini sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Itu pada masa dewasa. Lanjut, lansia. Lansia itu singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini manusia akan mulai beruban. Beruban itu rambutnya putih, kulit mulai keriput. Kemarin pada waktu masa dewasa kulitnya kencang. Pada waktu masa lansia, coba kalian lihat oma opa kalian, kakek nenek kalian, pasti selain beruban, rambutnya sudah mulai berubah putih, kulitnya keriput, masa otot dan tulangnya sudah mulai menurun. Penglihatan dan pendengarannya berkurang. Itu adalah ciri-ciri lansia, orang lanjut usia. Nah, sekarang kita masuk kepada materi, yaitu pubertas pada masa remaja. Pubertas itu dialami pada waktu manusia beranjak remaja. Masa pubertas ini adalah masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Ya. Pada masa pubertas, tubuh seorang anak ini akan mengalami beberapa perubahan, seperti perubahan fisik dan tingkah laku. Masa pubertas itu biasanya dimulai pada saat umur 8 hingga 10 tahun dan berakhir kurang lebih pada usia 15 dan hingga 16 tahun. Jadi masa pubertas ini dimulai saat umur 8 hingga 10 tahun dan berakhir kurang lebih pada usia 15 sampai 16 tahun. Penyebab pubertas ini adalah tubuh yang mulai memproduksi hormon. Berkat hormon inilah organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan tubuh mengalami perubahan secara fisik dan tingkah laku. Itu masa pubertas ya. Nah, laki-laki dan perempuan itu memiliki ciri-ciri pubertas yang berbeda. Nanti Bu Guru jelaskan ya, ciri-ciri pubertas anak laki-laki berbeda dengan ciri-ciri pubertas anak perempuan. Jadi selain perubahan fisik pada masa pubertas, manusia juga akan mengalami perubahan pola pikir. Dan juga pada masa pubertas ini, tingkah laku manusia saat masa pubertas juga mengalami perubahan. Nah, sekarang ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas. Ciri-ciri fisik remaja laki-laki dulu ya. Pada laki-laki ciri-cirinya adalah yang pertama itu massa otot semakin bertambah. Yang kedua, tubuh bertambah berat dan tinggi. Ketiga, jakun
mulai tumbuh dan tampak. Jakun itu adalah benjolan yang di leher pada laki-laki, itu namanya jakun. Jadi jakunnya mulai tumbuh dan tampak. Nah, juga suaranya berubah, ya. Suara berubah menjadi lebih berat. Yang kelima, biasanya tumbuh kumis. Kumis itu letaknya di atas bibir, ya. Jadi biasanya tumbuh kumis, terus sudah mulai tumbuh jerawat, dan keringat semakin banyak. Itu adalah ciri-ciri remaja laki-laki, ya. Dan sekarang kita masuk kepada ciri-ciri fisik remaja perempuan, ya. Yang pertama itu adalah massa otot semakin bertambah, sama dengan laki-laki. Yang kedua, tubuh bertambah berat dan tinggi. Yang ketiga, suara berubah menjadi lebih nyaring. Kalau laki-laki, suaranya berubah menjadi berat, tetapi kalau perempuan, suara berubah menjadi lebih nyaring. Keempat, tumbuhnya jerawat. Kelima, keringat semakin banyak. Jadi anak-anak, di masa kalian pada umur 12 ini kalian sudah termasuk remaja. Di situ biasanya kalian mulai mengalami pubertas. Jadi kalian tahu ciri-ciri fisik laki-laki mengalami pubertas bagaimana, ciri-ciri fisik perempuan mengalami pubertas bagaimana, ya. Nah, anak-anak mungkin cukup sekian dulu materi kita pada pagi hari ini. Semoga Bu Guru harapkan kalian sehat selalu dan juga kalian mengikuti protokol kesehatan, ya. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.